Tuntunan Sabda Minggu 15 Januari tahun 2022, hari Minggu biasa yang kedua dalam tahun A. Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Ayat emas ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja selesai merayakan masa Natal yang menyenangkan dan luar biasa. Kita telah memasuki masa biasa, dan hari ini kita masuk dalam hari Minggu biasa yang kedua dalam tahun A. Kita mulai memasuki rangkaian panjang hari Minggu, di mana kita akan mengenang kehidupan publik Yesus. Kita akan mendengarkan ajarannya, perumpamaan-perumpamannya, kisah penyembuhan dan mujizatnya. Kita akan mengikuti kehidupannya dari pembaptisan yang diterimanya di Sungai Yordan hingga awal sengsaranya. Yesus akan menjadi guru kita, menunjukkan kepada kita cara berpikir dan hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, untuk mendorong kita agar mulai mengenali Yesus dengan lebih baik, Yohanes Pembaptis menjelaskan siapa Yesus kepada kita semua, dan untuk lebih memahami perkataan Yohanes tentang Yesus, maka mari kita melihat secara bersama-sama 3 poin atau 3 hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sulit bagi kita untuk memahami kata-kata ini, tetapi bagi orang Israel hal itu sangat sederhana karena setiap tahun mereka mengingat kembali kisah pembebasan dari Mesir, di mana setiap keluarga membuat tanda di pintu rumah mereka dengan darah domba yang mereka makan. Maka tahun demi tahun, selama perayaan Paskah, orang tua akan memberitahu anak-anak tentang malam pembebasan itu. Yesus juga makan domba dengan para rasulnya. Tetapi pada Paskah dalam arti yang baru ini, Yesuslah yang mempersembahkan dirinya sebagai domba sejati, yang menumpahkan darahnya untuk semua, agar supaya mendapatkan pengampunan Tuhan dan menjadikan kita semua sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, mengapa Yohanes tidak berbicara tentang dosa, melainkan dosa dunia? Yohanes berbicara tentang dosa dunia karena itu merujuk pada realitas yang melampaui apa yang kita masing-masing lakukan. Dia berbicara tentang kejahatan itu sendiri, apa yang kita sebut dosa asal. Ketika seorang anak lahir, dia tidak memasuki dunia yang bersih, tetapi dunia yang terluka oleh kehadiran kejahatan yang akan mempengaruhinya dengan satu atau berbagai cara. Tak satu pun dari kita bebas dari luka ini. Kita semua menderita karenanya. Ada kejahatan yang menodai keberadaan dunia. Dosa pada dasarnya adalah kegelapan, bayangan, penyangkalan akan kebenaran. Dan itu adalah jebakan, kemunafikan, kepalsuan, serta mengarah pada egoisme dan kurangnya cinta kasih. Yang ketiga, dosa yang paling sering terjadi dalam kehidupan Kristen kita adalah dosa kelalaian. Sebagai umat beriman yang dibaptis, kita semua telah dipanggil untuk menjadi terang dunia, dan mirisnya kita hampir tidak melakukan apapun. Namun demikian, kita sangat perlu memberikan teladan yang baik dalam kehidupan Kristiani kita kepada mereka yang telah memilih jalan kegelapan di zaman kita. Dan agar kita bisa memberikan teladan yang baik, maka kita harus berpegang pada Yesus sendiri. Kita harus mengingat
bahwa kekuatan besar dari Yesus untuk berjuang melawan dosa dunia adalah cinta kasih. Saudara dan saudariku, hari ini Santo Yohanes Pembaptis muncul tidak hanya sebagai pendahulu yang mempersiapkan jalan Tuhan, tetapi juga orang yang memberikan kesaksian tentang Mesias dan yang suatu hari akan memberikan hidupnya untuk membela nilai-nilai Injil. Kita harus memberitakan kabar baik keselamatan dalam perkataan dan perbuatan, dimulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.